Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tunggu. Sebelum masuk ke penjelasan materinya, kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu yuk. Shalom teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul pencarian linier dan kompleksitasnya. Ya, jadi materi ini akan membahas bagaimana algoritma pencarian linier bekerja ya teman-teman, serta bagaimana kita dapat menghitung kompleksitas waktunya berdasarkan teori analisis kompleksitas yang telah kita pelajari bersama. Ya, jadi tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami seberapa efisien suatu algoritma, terutama saat ketika ukuran datanya semakin besar teman-teman. Ya, jadi sebelum kita masuk ke algoritmanya, mari kita pahami dulu apa itu kompleksitas algoritma ya, teman-teman. Jadi kompleksitas algoritma itu adalah ukuran efisiensi suatu algoritma dari dua sisi, yaitu waktu atau time complexity, dan yang kedua adalah ruang atau space complexity. Ya, jadi teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita fokus pada kompleksitas waktu, yaitu berapa banyak langkah atau waktu yang diperlukan suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah berdasarkan ukuran inputannya. Ya, jadi teman-teman, analisis ini penting agar kita membandingkan performa antar algoritma dan memilih mana yang lebih baik, mana yang paling optimal untuk digunakan. Ya, jadi begitu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada algoritma linear search, mari kita pahami dulu cara menghitung kompleksitas waktu dari potongan kode sederhana. Jadi berdasarkan teorinya ada 4, yaitu yang pertama, operasi dasar seperti penugasan, perbandingan, akses array memiliki waktu eksekusi omega 1 atau konstan, karena tidak tergantung pada jumlah data. Kemudian yang kedua, yaitu kondisi if else juga memiliki omega 1 karena hanya satu cabang yang dijalankan. Dan yang ketiga, untuk perulangan for atau while, jumlah iterasi dikalikan dengan waktu eksekusi di dalam loop. Jadi jika di dalamnya ada operasi omega 1 atau diulangkan dengan n sebanyak berapa kali, maka hasilnya menjadi on atau linear. Kemudian yang keempat, sedangkan jika ada perulangan bersarang atau nested loop, waktu eksekusi bisa menjadi on kuadrat atau kuadratik. Jadi dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menganalisis algoritma linear, karena algoritma ini hanya memiliki satu perulangan sehingga kompleksitas waktu termasuk omega n. Sekarang kita masuk ke topik yang utama, yaitu algoritma pencarian linear atau linear search. Linear search ini adalah algoritma sederhana untuk mencari data tertentu dalam array. Angkanya ada 3. Yang pertama yaitu bandingkan elemen pertama dengan nilai yang dicari. Kemudian 2, jika sama pencariannya berhenti. Dan yang ketiga, jika tidak, lanjutkan ke elemen berikutnya sampai ditemukan atau seluruh elemen boleh diperiksa. Jadi artinya itu program akan memeriksa data satu persatu. Jika datanya banyak, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama, sesuai dengan sifat kompleksitas waktunya yang lama. Nah teman-teman, untuk menggambarkan logika kerjanya, berikut adalah contoh kode sederhana dalam bahasa C++. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan saya, ini adalah contoh coding analisis linear search. Dari kode ini terlihat bahwa ada suatu loop for yang berjalan sebanyak n kali. N ini sebagai data teman-teman. Terus di dalam loop terdapat satu perbandingan array pada indeks i sama dengan x yang merupakan operasi dasar 0 dalam kurung 1. Kedua kombinasi ini menghasilkan kompleksitas 0 dalam kurung n. Sekarang mari kita menganalisis berdasarkan 3 kasus. Kasus yang pertama adalah kasus terbaik atau best case. Elemen ini ditemukan pada indeks pertama. Indeks ini hanya memiliki satu perbandingan t dalam kurung n sama dengan 0 dalam kurung 1. Kasus kedua adalah kasus rata-rata atau average case. Elemen ini ditemukan pada tengah-tengah array. Elemen ini hanya memiliki 2 perbandingan teman-teman, t dalam kurung n sama dengan 0 dalam kurung n. Yang ketiga adalah kasus terburuk atau worst case.
Elemen ini ditemukan pada bagian akhir atau tidak sama sekali. Elemen ini dilakukan N perbandingan T dalam kurung N sama dengan 0 dalam kurung N. Dari ketiga kasus ini disimpulkan bahwa kompleksitas linear search bersifat terhadap jumlah data. Selanjutnya kita akan melihat implementasi lengkapnya dan saya akan menjelaskannya baris per baris. Kode programnya di samping ini ya. Oke, penjelasannya kita mulai dari nomor urut pertama yaitu include IOStream yang digunakan agar kita bisa memakai fungsi input-output seperti sigin dan juga sigout. Urutan kedua yaitu using namespace std itu digunakan agar kita tidak perlu lagi menulis std di depan setiap fungsi. Pada urutan ketiga yaitu inMain adalah fungsi utama dari program kita. Nah, pada baris keempat yaitu inN itu berfungsi untuk menyimpan jumlah elemen array. Pada urutan 5 dan 6 itu berfungsi untuk menampilkan pesan ke pengguna dan membaca jumlah elemen. Selanjutnya, program meminta input nilai-nilai array seperti pada program di samping ini. Oke, penjelasannya pada baris ke-7 int r dalam kurung 100 atau int array itu mendeklarasikan array yang kapasitasnya maksimal 100 elemen. Pada baris ke-8 hingga ke-10, perulangan digunakan untuk mengisi array dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Bagian ini berjalan sebanyak n kali, jadi memiliki kompleksitas waktu On karena jumlah langkah meningkat seiring banyaknya data yang dimasukkan. Kemudian kita masuk ke bagian proses pencariannya. Teman-teman bisa lihat pada codingan di samping penjelasannya dari nomor 11 sampai 13. X adalah nilai yang dicari, variabel langkah digunakan untuk menghitung jumlah perbandingan. Nomor 14, indeks diinisialisasi dengan kurang 1 sebagai penanda belum ditemukan. Pada nomor 15 sampai 19, loop4 digunakan untuk melakukan pencarian setiap iterasi menambah langkah 1 kali. Jika elemen ditemukan, indeks diisi dengan loop berhenti dengan break. Bagian loop ini memiliki kompleksitas waktu O n karena jumlah perbandingan meningkat seiring jumlah elemen array. Terakhir kita tampilkan hasilnya. Oke teman-teman, bisa lihat codingan lanjutan di samping ini. Oke, penjelasannya dari nomor 20 sampai 21, jika indeks bukan kurang 1 elemen ditemukan, maka tampilkan posisinya. Sedangkan nomor 22, jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa elemen tidak ada. Pada nomor 23, cetak jumlah langkah perbandingan ini terjadi bukti nyata dari kompleksitas waktu ON. 24 program selesai dijalankan. Sekarang mari kita lihat contoh hasil dari program tersebut. Array terdapat 3, 7, 9, 2, dan 5. Elemen dicari yaitu 5. Output elemen ditemukan pada indeks ke-4. Jumlah langkah perbandingan 5, artinya program melakukan sebanyak 5 kali perbandingan sesuai dengan word chase ON. Kalau kita cari angka 3, hasilnya hanya 1 langkah ini adalah bit chase O1. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa linear search sangat mudah diterapkan, tapi performanya tidak efisien untuk jumlah data yang besar karena waktu eksekusi bertambah secara linear tahap jumlah data. Oke teman-teman, berikut merupakan kesimpulannya. Jadi dari analisis ini, kita memahami bahwa kompleksitas waktu sangat penting untuk menilai efisiensi algoritma. Karena dua algoritma yang berbeda bisa menghasilkan waktu eksekusi yang berbeda untuk ukuran data yang sama. Demikian video penjelasan kami. Kami mohon maaf jika mungkin ada kata yang salah kami ucapkan dan mungkin ada penjelasan yang kurang benar. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami.